Halo teman-teman semua, jadi kali ini kami akan menunjukkan video dan penjelasan terkait dengan dua software yang ada di teknik sipil yang sangat membantu dalam kerjaan teknik sipil. Langsung saja. Halo teman-teman semua, di sini saya sedang mengerjakan tugas dan di sini saya mempunyai tugas menggambar begitu menggunakan software AutoCAD. Dan software AutoCAD nih itu mempunyai manfaat banyak bagi dunia teknik sipil. Dan yang salah satu manfaatnya itu di sini kita bisa menggambar gambar kerja, baik menggambar tulangan fondasi, tulangan perencanaan plat lantai maupun kolom maupun balok begitu. Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menggambar atau mendesain menggunakan aplikasi software AutoCAD ini. Ya. Di sini kita sudah di dalam aplikasinya. Di sini ada berbagai file menggambar. Kalau kita ingin membuat gambar baru, bagusnya agar tidak bingung, kita membuat file baru gitu. Dengan klik new di sini. Kita klik. Jika sudah, kita sudah masuk filenya, file baru ya ini. Oke. Lalu pertama-tama sebelum kita menggambar, kita atur dulu untuk satuannya dengan mengetik perintah unit. Kita klik enter. Nah, di sini sudah masuk ya di unit. Di sini ada satuan. Di sini ada selain mili juga banyak ya, selain mili. Dan karena saya ingin menggambar menggunakan satuan milimeter, maka kita klik mili. Oke, saya sudah. Oke, saya juga ingin untuk presisinya ini di angka 0. Kita klik 0. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Setelah dari situ, kita juga harus mengeceknya lewat DWG unit. Kita ketik juga DWG unit. Nah, unit, kita klik enter. Nah, di sini ada macam-macam satuannya juga ya di sini. Karena saya juga ingin menggunakan satuan mili, kita masukkan angka 3. Sini tadi sudah angka 3, masukkan angka 3 lagi ya, lalu klik enter. Nah, jika sudah, klik enter lagi sampai hilang. Oke, sudah hilang. Oke, yang pertama baru kita boleh untuk menggambar ya. Gambar di sini ada untuk garis, membuat garis, lalu di sini tuh bisa membuat lingkaran, di sini bisa untuk membuat persegi maupun persegi panjang, dan di sini bisa untuk membuat segitiga. Bukan cuma segitiga aja sih di sini, segi 6, segi 7, segi 8 bisa. Coba saya akan contohkan membuat persegi panjang ya. Nah, persegi panjang dengan klik rectangle ya. Kita klik. Nah, terus saya akan ketik panjang 300, lebar 150. Kita klik enter. Sudah jadi persegi panjang dengan panjang 300 dan lebar 150.
Kita juga sudah. Di sini kita juga bisa membuat lingkaran, ya, lingkaran. Klik ini circle ini, klik bebas mana. Nah, di sini kan ada radiusnya. Kita coba kita masukkan 50 enter. Nah, radiusnya sudah 50. Setelah itu kita juga bisa untuk ini kan jawaban ini menjauh lah ya. Untuk memindah objeknya, kita bisa klik gini, kayak gini, kita blok objeknya. Setelah itu klik kanan, klik move. Oke, terserah taruh mana. Oke, juga sudah. Kita juga bisa menambahkan arsiran, atau biasanya itu di sini disebutnya hedge ya, dengan klik di sini ke sini. Nah, ini hedge ya kan, juga sudah klik hedge. Nah, di sini ada berbagai macam hedge atau arsiran begitu. Kalau hedge ini disesuaikan aja sih sama gambar kalian mau gambar apa gitu. Ada banyak ya di sini objeknya, maksudnya hedge-nya itu nanti disesuaikan dengan objek gambar kalian. Dan di sini ada, kalau beton sih pakai ini ya, aircon ini ya. Kita klik aja untuk beton. Sini kita masukkan di segi panjang dan masukkan di lingkaran. Jika sudah, di sini kita juga bisa mengatur warna hedge-nya, warna arsirannya. Nah, bebas saja. Coba saya kasih warna merah. Lalu di sini juga kita bisa atur untuk angle-nya ya, angle-nya. Sudah, kita juga bisa mengatur untuk ini ya, apa, jarak dari per partikelnya kan 1 ya tadi. Coba saya ganti ke 0,1. Kita enter. Nah, seperti ini kan beda ya, jaraknya lebih berdekatan ya. Begitu, jadi kan lebih terlihat kan daripada yang tadi itu. Setelah itu jika sudah ya, jika sudah, kita close saja dengan klik tanda centang di sini. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan dimensi dengan klik dimensi ya, untuk panjang dari titik sini, titik 1 ke titik 2 saja. Nah, ini kan ada nih ya kan, ini untuk tanda bahwa panjang dari persegi panjang kita tuh 300 itu. Lalu untuk lebarnya juga bisa, untuk tanda untuk lebarnya klik titik 1 ke titik 2 gitu. Nah, 150. Nah, kan kak, ini kan kayak ada kayak gini kan ya kan, ini udah ada tandanya kayak gini. Nah, karena ini kekecilan untuk tulisan ini, tulisan angkanya ini, untuk membesarkannya kita cukup klik 2 kali ini teks ini. Nah, maka akan seperti ini kan. Lalu kita Ctrl A. Nah, yang ke blok. Setelah itu kita
klik yang ada di atas ini, bawahnya anotatif. Oke, ya sudah. Kita hapus angka 3-nya, coba kita ganti menjadi 50, kita enter. Oke, nah sini sudah besar kan? Nah ya kan, terlalu besar kan? Coba 30. Oke, 30 ini juga sama, kayak sama apa caranya sama. 30. Oke ya, seperti ini untuk tanda aja ya, untuk panjang dan lebar dari persegi panjang kita begitu. Lalu untuk diameter di sini juga bisa ya. Ini diameter 100, karena kita tadi kan memasukkan itu 50 ya, gitu. Maka diameternya 100 gitu. Setelah itu sebenarnya software ini, manfaat dari software ini di dunia 3D tuh banyak ya, gitu. Ini apa, software desain gambar ya. Jadi biasanya di software ini itu untuk itu ya, menggambar gambar kerja begitu. Kalau di dunia kerja, gambar teknik begitu. Di sini kalian juga bisa untuk menggambar macam-macam sih. Contoh saja di sini saya punya itu gambar itu, gambar. Nah ini contoh dari gambar potongan fondasi ya, potongan fondasi batu kali begitu. Sini ada pasang dinding, pasang keramik, spesi, pasir uruk. Dan di sini nih untuk fondasi batu kalinya ya. Di sini kalian juga bisa menambahkan tuh tadi dimensi itu tadi begitu. Nah seperti ini, pasir uruk. Dan juga di sini juga bisa membuat denah dari pemasangan si fondasinya itu nanti. Denah dari pemasangan si fondasi ini. Dan ini itu potongan ya, ini potongan B, potongan A, denah fondasi. Di sini juga ada dimensinya ya di sini ya, begitu. Untuk panjangnya di sini tuh 11.500, di sini 10.000 untuk lebarnya, gitu. Di sini juga di layout ya. Untuk outputnya sih ini ya, seperti ini sih, macam-macam juga sih, kayak ya fondasi, bisa untuk gambar fondasi, lalu kolom juga bisa, pembesian kolom itu, atau detail pembesian plat lantai itu juga bisa, balok itu juga bisa, itu sih. Oke, mungkin cukup segitu saja ya langkah-langkahnya gitu. Manfaat software ini sangat banyak gitu di dunia 3D itu. Seperti itu aja. Oke, makasih telah mendengarkan.
Oke, segitu saja dari software AutoCAD. Kita ke software berikutnya. Oke teman-teman, sekarang tadi kan sudah lihat AutoCAD kan. Selanjutnya kita akan masuk ke software selanjutnya, yaitu SketchUp. Halo teman-teman semua, jadi sekarang saya sedang menggunakan software SketchUp. Jadi secara umum SketchUp ini adalah aplikasi atau software yang sangat membantu dalam dunia teknik sipil. Sama halnya dengan AutoCAD, SketchUp ini sangat membantu dalam pemetaan dan perekayasaan sebelum menuju ke lapangan. Jadi banyak sekali manfaat dari SketchUp ini dan juga AutoCAD. Dan kita langsung saja ke videonya. Saat ini saya berada di aplikasi SketchUp, dan sebetulnya di aplikasi ini saya masih belajar, masih belum mengetahui apa-apa soal SketchUp, hanya mengetahui dasar-dasarnya saja. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan kita pada hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa SketchUp adalah aplikasi yang membantu konstruksi, memudahkan pekerjaan konstruksi dalam bentuk 3D. Bedanya dengan AutoCAD itu dia bisa dikatakan dalam segi 2 dimensi atau 2D, sedangkan ini 3D. Sebenarnya bisa sih AutoCAD juga 3D, tapi untuk semester sekarang kami masih mempelajari 2D. Nah, jadi di sini ada 3 sudut ya, yaitu sudut X, Y, dan Z di sini teman-teman. Dan sebetulnya jujur saya masih mempelajari aplikasi ini ya, jadi tidak sepenuhnya, dan ada beberapa shortcut yang sebetulnya saya masih belajar dan baru tahu, seperti yang kalian lihat ini kiri dan kanan. Ini shortcut ini namanya pen, yang berfungsi untuk menggeser objek. Kalau yang tadi itu namanya orbit, itu bisa melihat ke segala sudut, segala objek, baik itu depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah juga bisa. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengaplikasian yang akan kita lakukan. Sebetulnya saya masih belajar sih ya, masih sama-sama belajar juga, belum ada di materi kami, belum ada. Yang masih kami pelajari yaitu masih AutoCAD. Jadi mohon maaf jika saya agak keliru di sini ya. Jadi nih, kalau kalian salvok sama orang-orang di sini nih, ini membantu dia. Jadi membantu. Jadi ada bayangan di belakang, itu biar kita tahu itu kalau itu bagian belakangnya. Ada bayangan-bayangannya tuh. Jadi membantu kita. Ada sisi gelap dan sisi terangnya nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke shortcut yang ketiga dari 2 tadi. Sekarang kita masuk, ini ada line juga. Ini ada line, ada freehand. Untuk freehand saya kurang tahu sebetulnya, mohon maaf ya. Ini masih belajar juga. Jadi ada line. Ya mirip-mirip dengan AutoCAD sih line ini. Kita geser dulu. Oke. Kita akan gunakan line untuk garis ini. Terus kita akan membuat contoh saja ya. Contoh saja di sini. Oke, sebentar. Ini agak sulit ya. Nah, ini line, kita akan buat kotak dulu ya. Saya juga baru belajar teman-teman. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Oke, kita akan sesuaikan dulu.
atas. Oke, pertama kita bikin segitiga dulu. Nah, ini dia. Ini jadi ada bedanya dari atas ke bawah. Ini istilahnya sisi inilah bawahnya, ini atas. Kita coba untuk kasih tingginya, atas ini tingginya. Tap. Oke, sebentar. Kita tunggu dulu. Kita ulang lagi. Set sini. Oke, line. Oke. Ya. Ini ada eraser. Sama seperti AutoCAD. Ini buat menghapus. Nah ini. Nih, ini ada bayangannya. Ini sangat membantu untuk yang ingin mengerjakan. Tapi juga bisa di AutoCAD sih, 3D. Tapi untuk semester ini masih 2D ya, hanya panjang dan lebarnya saja. Bisa juga tinggi sih, biasanya kalau ada tugas tuh bisa menentukan panjang atau lebarnya bagian dinding. Biasanya ada tugas-tugas dinding atau tugas-tugas yang berkaitan dengan tinggi bangunan dan lebar. Biasanya ada di situ tinggi dan panjang atau lebar dan tinggi atau panjang dan lebar. Itu untuk AutoCAD bisa. Tapi kalau untuk SketchUp dia 3D sekaligus dia. Ada bayangannya nih, bisa menggambarkan menggambarkan situasi dan kondisi di lapangan. Jika kita menggambar sebuah bangunan, contohnya saja. Terus kita buat ini. Kita melanjutkan lagi untuk gambar segitiga. Nah, oke. Nah, ini dia atas. Nah, ini dia. Sudah jadi. Ini segitiga dalam bentuk 3 dimensi ya, teman-teman. Namun pada intinya teman-teman, SketchUp ini juga bisa dihubungkan dengan AutoCAD. Namun kami juga sejujurnya kami hanya tahu sedikit, hanya tahu menggaris-garis ya, mohon maaf ya teman-teman. Bisa divisualisasikan denah dan masuk AutoCAD itu sejujurnya bisa. Tapi untuk ini kami belum selayaknya belum bisa, dan kami hanya bisa menggambar dan memberikan contohnya pada video kali ini. Segitu aja ya langkah-langkah penggunaan software AutoCAD dan SketchUp dan beserta apa Bet? Beserta dengan penjelasan yang kami jelaskan tadi, terus dengan perbandingannya juga. Dan sebetulnya untuk SketchUp, oh ya, sebelum SketchUp dan penjelasan yang lain, for your information, kami ini semester 2 ya teman-teman, semester 2 yang mau naik semester 3. Jadi untuk penjelasan tadi itu ini berdasarkan pengetahuan kami ya di semester 2 ini. Untuk SketchUp sebenarnya tidak ada sih di mata kuliah kami ya, jadi tidak ada, hanya AutoCAD. Tapi itu sudah sangat membantu kami untuk mengetahui dasar-dasarnya. Dan juga SketchUp saya masih belajar, jujur saya masih belajar. Terus oh ya, jika ada salah kata dari kami berdua, mohon maaf ya teman-teman ya. Dan jika ada yang mau ditanyakan, jangan komen please, jangan komen, cukup like aja ya. Itu aja. Dan ya udah, oke lah gitu. Thank you for watching. Jangan lupa like, like dan subscribe aja channelnya Wisnu. Oke, kalau gitu dadah.